Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Susinta. Nah, kali ini saya akan memaparkan terkait dengan mata kuliah Brand Management and Development Program, yaitu Apple Brand Strategy. Ada 5 item atau 5 konten yang akan saya bahas pada kali ini. Yang pertama adalah brand identity, story branding, brand personality, brand equity, dan juga kesimpulan. Nah, kita masuk kepada Apple Brand Identity atau identitas merek dari Apple. Kita bisa lihat ini adalah perubahan logo Apple dari tahun ke tahun dimulai pada tahun 1976. Nah, logo Apple ini digambarkan seperti buah apel yang digigit bagian samping kanannya. Dan pembuat logo Apple ini yaitu Rob Janoff. Nah, dilihat dari logo Apple ini sangat sempurna dengan kesederhanaan, namun sangat elegan ya, melengkapi kesan mewah dari semua perangkat-perangkat teknologi Apple. Bisa kita lihat ya, dari mulai tahun 1976, ini sangat berbeda dari logo yang kita tahu saat ini, di mana pada saat itu logonya itu seperti ada gambar seseorang yang sedang berada di bawah pohon apel. Namun setelah itu tidak dipakai lagi logo ini. Dan seperti yang kita tahu bahwa logonya sekarang adalah gambar atau logo apel yang digigit di bagian samping kanannya. Nah, ini Apple brand identitas di mana mengandung 4 kata yang cukup mewakili, yaitu different atau perbedaan, atau yang ini membedakan dengan produk-produk teknologi yang lainnya. Yang kedua adalah modern, di mana Apple ini selalu mengutamakan kemodernisasiannya gitu. Jadi selalu up to date ya terkait dengan inovasi-inovasi dari teknologi. Nah, ini berkaitan dengan inovasi. Modern, inovasi sangat-sangat berkaitan. Jadi Apple ini selalu menyajikan hal-hal yang terkadang belum difikirkan oleh pesaingnya, sehingga memang agak sedikit berbeda dan juga melampaui kemajuan dari pesaingnya. Dan yang terpenting, yaitu dia menyajikan teknologi-teknologi yang simple. Jadi sangat simpel untuk digunakan para penggunanya, dan juga tidak serumit seperti teknologi-teknologi yang sebelumnya keluar sebelum adanya Apple ini. Dan slogan yang selalu digaungkan oleh pendirinya, yaitu Think Different. Ini sangat mengenal sekali ya dari brand Apple ini. Nah, yang kedua adalah story branding Apple. Kita lihat di dalam story branding ini ada 5 hal yang akan berkaitan. Yang pertama yaitu the problem. Jadi Apple ini berangkat dari sebuah masalah di mana Steve Jobs, yaitu pendirinya, itu melihat suatu problem besar. Di antaranya yaitu komputer yang membosankan, yaitu terus bagaimana dia bisa menempatkan 5.000 lagu dalam perangkat yang kecil. Itu awalnya seperti itu. Dan juga mengintegrasikan mobile phone, iPod, dan juga internet. Itu adalah problem atau masalah, beberapa masalah yang ingin diselesaikan oleh Steve Jobs. Dan yang kedua adalah the challenge atau tantangan gitu. Jadi Apple ini selalu menantang kemustahilan. Dia berperan sebagai brand yang eksklusif. Dia memiliki supplier dan juga tenaga ahli yang memang ditantang untuk mewujudkan inovasi-inovasi teknologi. Bahkan Steve Jobs ini memang ide-idenya terkadang mustahil memang untuk diwujudkan. Namun inilah tantangan yang ingin dicapai oleh Steve Jobs dalam Apple. Dan Steve Jobs ini memang menghendaki mengontrol experience customer secara langsung, sehingga memang sedikit agak menantang ya, di mana sebuah brand besar dia mau dan juga menghendaki untuk mengontrol experience customer secara langsung. Nah, yang ketiga adalah the fight.
terdapat elemen drama di mana Apple harus jatuh bangun, di mana pada saat memang Apple ini dibangun oleh Steve Jobs, tapi pada saat 1985 Steve Jobs ini diberhentikan karena ya adanya perbedaan visi, prinsip dan juga karakter mungkin ya. Nah, namun pada tahun 1996 ini Steve Jobs diminta kembali untuk memimpin Apple karena dianggap setelah diberhentikannya Steve Jobs ini Apple agak sedikit mengalami penurunan sehingga ya diputuskan 1996 ini Steve Jobs kembali memimpin Apple dan dibuktikan oleh Steve Jobs bahwa ketika dia pimpin lagi Apple berkembang pesat. Nah, yang keempat adalah the resolution. Resolusi kreatif dari Apple yakni menjadi pionir dari produk-produk seperti Macintosh, iPod, iTunes, iPhone, iPad, iCloud, iMac, dan juga Apple Store. Di mana tadi memang sebelumnya saya sudah jelaskan, inovasi dan juga modern yang diciptakan oleh Apple ini sudah lebih maju daripada pesaing-pesaingnya. Inilah yang menjadikan resolusi kreatif dari Apple yaitu menjadi pionir dari produk-produk yang telah ada. Nah, yang terakhir adalah the prize. The prize adalah hadiah gitu ya. Jadi pada tahun 2012 Apple mendapatkan peringkat yang pertama dalam brand value dan juga Apple Store mencetak penjualan terbesar sehingga adanya antrian yang mengular dari para pecinta Apple demi mendapatkan produk baru. Ini adalah keberhasilan dari Apple setelah mengalami jatuh bangunnya gitu ya. Jadi pada tahun 2019 sudah mendapatkan prize atau hadiahnya atas perjuangannya. Nah, yang ketiga adalah brand personality. Untuk brand personality atau kepribadian merek, ini menurut Eker 1997, itu ada 5 kepribadian. Yang pertama ada sincerity atau ketulusan, di mana ketulusan ini mencakup adanya kesederhanaan, jujur, bermain fair, bermanfaat maksudnya, bermanfaat dan juga riang. Dan yang kedua adalah excitement atau kegembiraan, di mana di sini berani, bersemangat, imajinatif dan juga up to date atau mutakhir. Nah, yang ketiga adalah kehandalan atau kompetens, yaitu bisa diandalkan, cerdas dan juga sukses. Nah, yang keempat adalah kecanggihan, di mana di sini bisa melayani kelas-kelas atas dan juga charming atau mempesona. Yang kelima adalah ketangguhan. Dia mencakup menyukai tantangan dan juga ulet. Nah, kita lihat brand personality dari Apple. Nah, ada 3 prinsip yang mewakili DNA atau kepribadian produk Apple. Yang pertama adalah simplicity, simple produknya. Yang ketiga ada creativity, yaitu ya berkreasi, inovatif, modern, dan lain sebagainya sehingga dia bisa lebih maju daripada pesaingnya. Dan yang ketiga adalah humanity atau lebih ke kemanusiaan gitu ya. Jadi Apple ini memiliki strategi branding yang fokus pada emosi. Titik awalnya adalah bagaimana pengalaman produk dari Apple ini mempengaruhi perasaan pengguna. Kepribadian merek Apple adalah tentang gaya hidup, imajinasi, kebebasan, inovasi, gairah, ada harapan juga, impian, dan aspirasi, serta power to the people melalui teknologi. Selain itu, kepribadian Apple juga tentang kesederhanaan, penghapusan kerumitan ini berkaitan dengan simplicity itu tadi dari kehidupan masyarakat, desain produk yang digerakkan oleh orang, ini mencakup dari humanity tadi ya, dan tentang menjadi perusahaan yang benar-benar humanis dengan hubungan yang tulus dengan pelanggannya. Atau bisa dikatakan melalui kualitas ini Apple diposisikan sebagai orang yang sangat membantu orang. Intinya orang yang bisa membantu orang, tapi ini bisnis ya, bisnis yang bisa membantu para pecinta dan penggunanya di saat orang tersebut berusaha untuk mencapai tujuannya.
Jadi dari 3 prinsip yang mewakili DNA kepribadian produk Apple ini, yaitu simplicity, creativity, humanity, ketika dilihat dari brand personality menurut Eker 1997, maka sudah cukup mencangkup kesemuanya ya. Simplicity mencakup dari sincerity, lalu juga excitement, lalu creativity itu juga mencangkup kegembiraan, kompetens, kecanggihan, dan juga ketangguhan. Humanity ini mencangkup dari ketulusan, kegembiraan. Jadi dari 3 DNA yang diciptakan dari kepribadian merek dari Apple ini sudah bisa atau mencangkup brand personality menurut Eker 97. Nah, ini positioning brand. Positioning dari Apple sendiri ini adalah pembeda dari kompetitor, di mana di era gadget yang berlomba-lomba mengadu kecanggihan perangkat, Apple fokus kepada pengalaman pengguna. Nah, ini yang difokuskan oleh Apple yaitu pengalaman pengguna, sesuai sekali dengan brand personality-nya Apple ya, simplicity, creativity, humanity. Lalu targetingnya yaitu membangun image teknologi yang diusung oleh produk Apple sehingga bisa digunakan dengan mudah dan juga praktis dan bisa diterima oleh berbagai kalangan. Ini juga sesuai dengan brand personality dari Apple. Lalu brand equity. Kita lihat brand equity dalam sebuah grafik ya. Dalam sebuah grafik di mana pada tahun 1996 ini di mana Steve Jobs kembali diminta untuk memimpin Apple. Ini brand equity-nya 2 billion ya. 2 billion dollar. Jadi memang terdapat peningkatan nilai Apple sebelum dan sesudah pengambil alihan pimpinan perusahaan. Di mana pada 96 ini Steve Jobs kembali memimpin Apple. Dan dari tahun ke tahun, mulai dari 96 ini, dari tahun ke tahun, brand value dari Apple ini selalu meningkat. Nah, kita lihat dari brand equity bahwa diketahui nilai perusahaan Apple ini 30% dari merek atau dari brandnya dan 70% dari aset yang dimiliki oleh Apple sendiri. Sehingga bisa dikatakan sepertiga dari nilai Apple perusahaan adalah nilai mereknya. Bisa kita bayangkan ya, kalau pada tahun 2016 nilai Apple sebesar 703,5 million dollars, maka nilai mereknya itu sebesar 234 million dollars. Ini menurut Interbrand. Jadi 30% dari total nilai perusahaan berasal dari merek Apple dan semua submereknya. Ada iPhone, Mac, iCloud, dan lain sebagainya. Bisa kita bayangkan kalau seandainya ada sesuatu atau ada apa-apa gitu terkait dengan brand Apple, maka Apple sudah bisa kehilangan equity-nya sebesar 30%. Cukup besar. Dan Apple ini menghabiskan 1,8 miliar dolar setahun untuk iklan. Itu mungkin tampak seperti angka yang besar ya, tetapi kalau kita bandingkan dengan nilai brandnya yang pada tahun 2016 itu sebesar 234 million dollars, maka hanya 0,8% saja untuk iklannya. Jadi memang lebih banyak brand equity-nya gitu ya, lebih besar. Jadi makanya Apple sangat bisa dikatakan jor-joran dalam menggelar atau membuat sebuah iklan. Nah, ini menurut brand value di tahun 2018, yaitu The Brand Top 10 Most Valuable Global Brands 2019, di mana Apple ini menempati ranking kedua dengan brand value 300, dan pada tahun 2017
2017 masih di peringkat 2. Nah, ini pada tahun 2020 brand value Apple di kisaran sekitar 400 ya. 400-an ya, 400-an, dan dia masih menempati peringkat yang kedua. Ini sumbernya dari WPP. Baik, dan kesimpulannya bahwa brand equity yang diwujudkan Apple ini sangat kuat. Preferensi produk Apple di antara komunitas Mac misalnya tidak hanya membuat perusahaan tetap hidup selama sebagian besar tahun 90-an, yaitu ketika dari perspektif ekonomi rasional tampak seperti bebek mati, maksudnya diilustrasikan sebagai bebek mati ya, tetapi bahkan memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan harga premium untuk pesaingnya maksudnya. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan preferensi merek ini telah mengalir langsung ke keuntungan Apple, karena perusahaan secara dramatis meningkatkan biaya produksi sambil tetap mempertahankan brand equity yang sangat kuat. Demikian yang dapat saya paparkan terkait dengan Apple Brand Strategy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.